sebentar lagi mau putusan, kita nggak tahu apapun putusannya. Tapi buat aku dan buat seluruh keluarga besar, kakak-kakakku yang lainnya juga gitu ya, orang yang pernah ada di lingkungan kami, mereka akan terus menjadi orang-orang terdekat, terutama Ciwenda. Ciwenda ini adalah sosok ibu, di mana ibu yang melahirkan, juga mengandung, merawat, sampai sekarang ponakan-keponakan yang dimana itu adalah darah daging. Mungkin pernah jadi mantan cici ipar, tapi dia akan tetap selalu menjadi ibu dari ponakan-ponakan aku. Jadi nggak pernah ada kata mantan toh. Dia pasti banyak lah perubahan dari punya anak pertama, punya anak kedua, kemudian datang veteran di keluarga kami. Sebagai anak pastinya, dan akan tetap selalu Onyo sebagai anak, sebagai ponakan angkel juga. Ada banyak perubahan di mana bukan cuma anak-anak yang semakin dewasa, semakin besar, tapi ya bundanya juga lah pasti semakin banyak perubahan-perubahan positif pasti sih. Gak apa-apa, ya biarin. Kalau aku tuh gini, aku cuma bilang sama keluargaku, kebahagiaan yang kami punya, yang kami coba cari dan kami bentuk, kami upayakan untuk tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Bahagia kami tidak butuh pendapat orang lain yang terlalu banyak. Jadi membatasi apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar. Jadi tahu seperlunya, dengar seperlunya, jawab juga seperlunya. Sampai kapanpun Thalia dan Tania adalah darah daging Koruben dan darah daging Ciwenda. Biar bagaimanapun, sampai kapanpun, sampai maut memisahkan, maka aku harus respect kepada Thalia, Tania, dan Betran sebagai anak-anak dari Koruben dan ibunya Sarwenda. Gitu. Sarwenda adalah ibu daripada para ponakan. Jadi ya nggak ada alasan gitu, nggak respect lagi. Gila. Sarwenda akhirnya buka suara soal tudingan jika Thalia itu bukan anak Ruben Onsu. Pasalnya Sarwenda mengatakan jika tudingan itu tidaklah benar. Sarwenda juga mengungkapkan walaupun Thalia itu lahir dari bayi tabung, dimanapun juga dia adalah anak saya dan Ruben Onsu. Gua gak mau ke Gunung Kawi, gua gak mau ngamen di jalan, gua gak dapat duit live 200 juta. Gua mau yang bener-bener aja. Guys, ya ini ada info lagi terkait Ruben Onsu sindir habis adiknya Jordi on saat live ya. Kini netizen sudah tahu mana orang baik dan jahat. Lihat komentarnya Jordi, isinya emot semua katanya gitu guys ya. Mungkin barusan kalian sudah melihat beberapa info terkait mereka, yaitu Ruben Onsu, Jordi, Enda, dan yang lain-lain gitu ya. Ada Kyo juga, dan ada komentar juga dari para netizen tentunya gitu ya. Dan ini ada info lagi terkait mereka semua guys ya, kelanjutannya. Jadi jangan langsung skip dulu ya. Kita lihat ada info apa lagi nih sampai selesai, baru kalian bisa tulis di kolom komentar gitu, biar kalian nggak bolak-balik gitu ya komentarnya gitu. Jadi tonton dulu sampai selesai, baru kalian reaction gitu ya, seperti biasa gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa info dari mereka semua guys, kita tonton bareng-bareng gitu ya. Tapi ya guys ya, aku kok curiga ya, kenapa masalah ini tuh berlarut-larut. Padahal ini tuh masalah rumah tangga biasa gitu loh, yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tinggal datang aja, duduk berdua, si Wenda dan Ruben itu ngobrol bareng, membahas tentang apa persetujuan atau putusan pengadilan terdahulu. Masalah hak asuh anak lah, masalah nafkah lah, masalah semuanya sebenarnya bisa diomongin. Tapi ini jadi kemana-mana sampai menyangkut pautkan banyak orang. Dan yang aku garis bawahin banget, si pengacara ini dia bolak-balik, dari tadinya jadi pengacara, habis itu udah selesai, sekarang jadi pengacaranya lagi. Yang bikin aku curiga tuh gini, takutnya kasus ini itu ada yang menunggangi atau ada pihak ketiga yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Ya karena kecurigaanku yang pertama, si pengacara ini dia sengaja mengorek-ngorek sesuatu yang terkesan sengaja agar terlihat rame lagi, berita ini bisa long last ya kan, dan menutupi beberapa kasus besar. Contohnya aja kasus MBG, kenaikan Pertamina yang berefek ke naiknya semua bahan-bahan. Kasus-kasus korupsi, mega korupsi yang tidak terjamah oleh publik, jadinya teralihkan ke kasus ini. Bahkan yang terbaru ada dugaan kasus korupsi, si KPK itu udah menyita beberapa aset atau dugaan tindak korupsi dari Timah. Bahkan banyak banget kasus-kasus yang lain yang tertutupi oleh berita ini. Waduh.
live di rumah Gio, mereka nggak bisa bermesraan guys. Terlihat berbeda sekali saat live di rumahnya Endah ya dengan live di rumahnya Gio. Saat live di rumah Gio, mereka tidak bisa tuh mesra-mesraan soalnya dijagain sama siapa ini kira-kira guys ya. Waduh, kita lihat ya. Waduh, ada itunya dia, ada bodyguard, ada ininya ya. Wow, ada kakaknya guys di belakang ya. Waduh, terlihat lebih ini ya, terlihat lebih CEO-nya ya, kakaknya ya daripada Bapak Gio ya. Kelihatannya lebih enak dipandang gitu guys ya, yang kakaknya ya. Kunjungan harus gimana? Oh, anak berapa hari kamu di sini? Misalnya. Dulu ada kesepakatan itu, cuman kita mengalir dengan sendirinya. Kalau kita ngacu ke kesepakatan juga nantinya akan berantem juga. Jadi seikhlasnya aja, sekita maunya gimana. Yang penting kan sama-sama sibuk, ya kan gitu. Kalau dulu ada kesepakatan selama ajam 2 tahun tuh boleh di Tambun seminggu, karena juga seminggu kan gitu. Cuman kan itu tidak berjalan, ya sudah, nggak perlu marah juga. Santai aja gitu. Tuh, kebaikan Ruben Onsu dibongkar Andika Kangen Band ya. Waktu itu aku dipanggil di depan sama Ruben ya. Dia ngomong, "Jess, kasihlah pekerjaan buat Andika. Bintang tamu lah atau apa gitu," kata Andika. Menirukan ucapan Ruben yang masih ia ingat ya. Itu tawaran pekerjaan ngidupin saya ikut acara Survivor ya. Brownies baru mulai itu, acara Transcorp itu memang mencukupi 2-3 tahun saya dipakai ya. Bisa hidupi saya ke depan, kata Andika mengenang kebaikan Ruben Onsu ya. Waduh. Ini lagi si Samuel. Siapa tuh Samuel? Udah nggak laku ya, udah nggak tenar. Lebih bersinar Gio kan? Makanya kamu memperodikan itu. Oh iya, aku ingat si Samuel itu ya yang Warodein jadi CEO itu ya. Iya kan? Makanya kau parodikan kayak macam Gio. Iya kan? Nggak malu. Nggak. Waduh. Ya, Sarwenda harus berdamai dengan Ruben. Ya, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi akan turun gunung dari Amerika sini untuk mendamaikan Sarwenda dan si Ruben. Ya, dengerin rek jelita di kampungan Jori Matu sekonoah ya. Ya, jadi Raja Bangsawan Satria Katanya bangsawan, tapi bangsawan pakainya begini guys. Waduh. Mulia Pataudi sangat meminta untuk Sarwenda dan Ruben berdamai. Ya, oh keren ya, polo shirt dan puma. Hari ini Raja Apa orang bangsawan mah nggak kayak gini pakaiannya ya, outfitnya. Aduh, Bangsawan Satria Mulia Pataudi di Amerika memakai outfit ya nggak mau buang-buang duit banget dari atas sampai bawah. nggak mau buang duit, emang nggak punya duit, bilang aja gitu ya guys ya. Aduh. Ini $100 ditambah pumanya dari Grand Indonesia 800.000 Tuh ya, waduh. ya guys. Rere jelita di Kampuang nan jauh 800.000 ya, itu mah baju sekarang udah biasa ya, 800.000 mah ya. Waduh. Katanya lagi rame Bang Hotman itu memojokkan Gio. Nah, harus diingat juga, ada 2 tipikal wanita di dunia ini. Mereka pemuja laki-laki manly. Nggak harus kayak gadun-gadun banget, tapi ya bisalah ya bantu-bantu cari duit. Dan ada juga yang suka, ya udahlah gua nggak penting fisiknya. Walaupun kayak bro, ya kan, yang penting cuan, yang penting ada duitnya gitu. Ngerti nggak? Jadi Bang, biasanya kalau yang terlalu mengumbar tentang uang itu biasanya yang kayak bro, Bang. Dan kalaupun ada gadun, biasanya orang nggak suka gadun itu terlalu ngecap gitu loh. Harusnya gadun tuh yang santuy-santuy aja gitu. Bahkan gadun-gadun yang memang berkelas, dia itu membiarkan para ciwi-ciwi yang dia suka itu untuk mendapatkan kebahagiaan juga dengan dia bersama laki-laki ganteng manly gitu Bang. Yang penting bisa cari duit juga, bantu-bantu. Bang Hotman kan suka perempuan yang dengan pola kayak enong-enong, ya kan? Cipika-cipiki, barges-barges bayar. Cipika-cipiki, barges-barges bawa belanja. Kan gitu. Nggak benar. Ini bukan tipikalnya Wen-Wen dan Gio. No, beru. Gitu loh. Jadi kalau yang namanya bilang karena pindah agama atau apa, itu kan proses spiritual seseorang. Kalau kita betul-betul sayang, adik sayang sama kakak, kakak sayang sama adik, kita bisa memahami, oh mungkin dia menemukan kedamaiannya di situ. Dan terbukti memang badannya berangsur-angsur sembuh.
Mukanya yang tadinya pucet, udah nggak bertenaga, menjadi lebih fresh. Dan dia juga bisa punya lingkungan baru. Menurut Mamski, yang Mamski lihat dari RO ya, lebih bermanfaat. Lingkungannya juga yang bisa membuat dia itu hidup lagi gitu loh. Gak cuman kerja, stres, ketakutan, dikejar-kejar demit. Dikejar demit sana, dikejar demit sini. Keluar darah dari paha lah, keluar dari sini darah. Aduh ya Allah. Gak ada ketenangan dalam hidup sayang kayak begitu. Nah, harusnya orang yang benar-benar sayang, ya tapi nggak tahu ya di belakang itu apa ya. Nah ini, kita nggak tahu ini. Sebenarnya ada apa di belakang gitu loh. Karena ya JO aneh sekali. Maaf ya, nggak lazim loh deket-deket sama ipar. Maaf. Adik saya 3 perempuan semua. Notabene ipar saya laki kan. Itu saya jaga jarak sama ipar-ipar saya dalam arti body contact. Salam gini boleh cium tangan gue. Sok atuh. Tapi sampai suap-suapan sak piring, tak antem. Oh gak berani suap-suapan sama aku. Gak ada itu berani suap-suapan sama aku. Waduh, itu dia guys ya, beberapa info terkait Endah, Tio, dan tadi ada Jordi juga gitu guys ya. Dan mungkin kalian punya komentar, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu info untuk hari ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah bantu yang baru subscribe, dan terima kasih yang sudah follow dan sudah mengikuti dari setiap video-video aku. Terima kasih banyak. Sekian dulu infonya, dan see you guys.